Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim, rabbul fuqara wa rabbul masakin, rabbul yatama wa rabbul mustad'afin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratun mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Kita sudah sampaikan di kesempatan terakhir kemarin bagaimana Allah memerintahkan kita untuk melihat bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Begitulah Allah menghidupkan orang mati dengan kekuasaannya. Hidupnya bumi yang mati dari air yang diturunkan dengan tanda-tandanya, yaitu angin. Bisa saja angin itu juga mengirimkan juga berupa angin yang kering yang membuat layu tanaman dan membuat orang-orang ingkar kepada Allah. Mari kita lanjutkan lagi di ayat 52 surat Ar-Rum. Ayat yang ke-52 surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad tidaklah bisa membuat orang mendengar orang yang sudah mati, dan tidak bisa juga membuat orang mendengar orang yang tuli untuk mendengar seruan ketika mereka berpaling ke belakang. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Nah, sekarang arah pembicaraan beralih kepada Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya digambarkan bagaimana ada orang-orang yang hatinya terbolak-balik, hatinya tidak mau tunduk kepada Allah, ingkar kepada Allah, walaupun sudah diterangkan banyak ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Itu tipe manusia yang menolak ayat-ayat Allah. Nah, sekarang pembicaraan beralih kepada Rasulullah, karena dia menyeru kepada Allah dan penuh dengan ujian. Ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Mungkin kayak sekarang nih, ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dari siapapun yang membacakan atau mengabarkan. Maka kata Allah, sesungguhnya engkau tuh tidak bisa membuat mendengar orang mati. Mati apanya? Mati hatinya. Orang yang wujudnya hidup tapi dia tidak selaras dengan aturan Allah sebenarnya mati. Dan
akhlak yang ditampilkan ataupun perilaku yang ditampilkan itu perilaku mati sebenarnya. Perilaku orang-orang yang tidak layak hidup. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW diingatkan bahwa ini orang-orang udah mati ini. Ya. Sama seperti Fir'aun yang mati walaupun dia hidup, Qarun yang mati walaupun dia hidup, kaum Sodom yang mati walaupun dia hidup. Ya. Engkau ya Muhammad gak bakal bisa membuat mereka mendengar. Ya. Itu ya karena hidayah itu Allah yang ngasih. Wala tusmi'u summad du'a, juga orang-orang yang tuli dalam mendengar seruan, gak bakal bisa kita buat dia dengar. Orang-orang ini udah tuli, pertama sudah mati terus tuli. Ya. Hampir setiap hari mungkin ayat-ayat Allah disampaikan kepada dia, pendengarannya tuli, kalau perlu ditutup. Orang ini adalah orang-orang yang tidak mau cahaya Allah, tidak mau ayat-ayat Allah datang ke kehidupan. Makanya sebenarnya mereka itu tuli, mati tuli. Ya. Engkau ya Muhammad gak bakal bisa membuat mereka mendengar, ini gak bakal bisa. Ya. Membuat mereka sadar gitu, itu gak bakal bisa. Abu Jahal sampai akhir ayatnya nggak bisa itu. Walaupun dia dengerin tuh. Kan pernah saya sampaikan ya, bagaimana sama datang semua. Kita galau nih, Palembang. Bagaimana Abu Jahal, Abu Sofyan, beberapa petinggi Quraisy datang ke Nabi, datang mengendap-ngendap gitu, mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, berapa hari gitu mereka, ini ketemu mereka, kamu ngapain di sini? Jangan kasih tahu orang-orang ya bahwa kita dengerin bacaan Qurannya Muhammad. Bahaya ini. Ya. Jadi dia sebenarnya tertarik, cuma dia tutup telinganya untuk perintah-perintah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia tutup telinga. Jadi sebenarnya orang-orang ini orang-orang mati, orang-orang tuli. Ya. Nah, jangan sampai kita begitu tuh. Ya. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah disampaikan. Kalau pagi itu banyak ya, pagi itu ada ceramah, ada khutbah, ada macam-macam di pagi hari. Ya, ada juga di siang hari begitu juga. Ada di YouTube juga, ada di televisi juga. Dengar kita itu. Tapi kita nggak mau mengambil manfaatnya dari hal itu. Bahkan kalau perlu habis subuh, kalau ada kuliah subuh, udahlah urusan nanti kita nggak usah dengarkan. Kan ada bisikan-bisikan begitu ya? Ada gak itu? Ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau dengerin mah jadi tambah banyak kita dosanya karena ngeri. Wah, itu mengingatkan, jadi kita ingat. Semakin kita dengar, semakin masuk ke dalam hati kita, semakin tahu bahwa itu ada yang salah dalam kehidupan. Ya. Lihat petinggi-petinggi Quraisy itu, gimana dia bencinya sama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sampai dia, Pak Ade, apa kabar Pak Ade? Jadi ingat waktu dulu sih. Mudah-mudahan sehat terus di Jambi ya, insya Allah. Sehat dan tetap beramal soleh, insya Allah. Kembali lagi, bagaimana bencinya orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, ketika disamakan dengan orang-orang miskin. Ya. Apa katanya? Muhammad tuh singkirin dulu tuh orang-orang miskin tuh. Baru saya mau dengerin, itu singkirin dulu, pergiin dulu mereka. Itu budak-budak itu ada Bilal, ada Amr, ya ada Khubaib. Pergi, suruh pergi. Baru kita ngomong deh.
gitu. Ya. Dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah karena di situ ada orang-orang yang rendah, dia pikir. Nah, ini pikiran jahiliyah. Sebagian dari kita merasakan ya gimana direndahkan menjadi seorang miskin, orang yang gak punya. Gimana direndahkan? Karena apa? Sebagian dari manusia masih berpikir bahwa materi itu ukuran kemuliaan. Itu dia salah. Materi ukuran kemuliaan, bukan. Materi itu adalah sarana, bukan ukuran. Kalau ukuran kemuliaan adalah materi, Firaun lebih mulia dibanding Musa. Begitupun Qarun. Abu Sofyan lebih mulia dari Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia menguasai perdagangan di Mekah. Itu kalau ukuran kemuliaan. Tetapi materi adalah sebenarnya adalah sarana. Ya. Sarana saja. Dia bisa menjadi mulia dengan materi itu, bisa menjadi hina dengan materi itu. Ya. Kita punya tanah berhektar-hektar ya. Mulia gak kita? Di mata Allah sama aja, punya tanah berapa hektar, punya ratusan ribu hektar, 1 juta hektar juga kalau dia nggak takwa sama aja bagi Allah. Dan bagi manusia pun begitu, jangan salah. Kenapa? Karena ada manusia yang hina karena materi. Benar ya? Ada yang hina karena materi. Dengan materi dia pergunakan dengan hal yang nggak benar. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullahaladzim dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini. Nah, ini adalah bagian dari caranya Allah mengingatkan Rasulullah bahwa ada orang-orang yang memang gak bisa. Ya. Jangan khawatir ya Rasul, memang mereka itu gak bisa untuk disampaikan. Ya. Jangan sampai kita yang termasuk itu ya. Disampaikan berkali-kali ya. Masih melakukan maksiat, masih melakukan cara yang gak benar dalam mencari harta, masih gak benar sama keluarga, masih gak benar sama orang tua, masih gak benar sama tetangga, masih mencuri-curi terhadap rekan bisnis. Aduh, naudzubillah. Kan ada yang begitu ya, gimana caranya supaya idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dapat dari manusia pengennya banyak, kalau dia ngasih pengennya dikit. Kalau perlu pedit. Jadi orang mati nggak bisa dengar, orang tuli pun nggak bisa mendengar juga. Ya. Ketika dia berpaling ke belakang, ketika dia nengok ke belakang, bahasa lainnya belakangin punggung. Ya. Jadi ini sebenarnya digambarkan seolah-olah mayat hidup. Seolah-olah orang yang tidak mendengar seruan Allah, tidak masuk ayat-ayat Allah dalam kehidupan dia, itu mayat. Ya. Dan layak disebut mayat karena kehidupannya cocoknya jadi bangkai. Ya. Cocoknya jadi bangkai. Contoh tadi cerita yang itu ya, Abu Jahal. Padahal apa? Apa salahnya dia nggak punya? Apa salahnya dia miskin? Apa salahnya dia? Apa salahnya dia mungkin tidak wangi tubuhnya? Gara-gara buat beli parfum atau sabun aja dia gak susah. Apa salahnya dia? Dia manusia sama. Darahnya juga sama-sama merah, nggak biru atau kuning emas gitu darahnya. Enggak. Kita misalnya ya, merasa diri kita lebih tinggi dari orang-orang. Darah kita nggak kuning emas. Nggak ada merah, nggak ada ungu darah kita. Darah belalang aja tuh yang warna hijau. Sementara yang disebut darah itu ya merah semuanya. Otaknya juga sama, 1,5 liter, 1,5 liter. Kenapa kita harus menyatakan diri kita berbeda? Kan ada tuh orang-orang yang begitu, ketika dia sebel sama seseorang, dasar suku Ambon, dasar lu Jawa, dasar lu Padang, dasar lu Batak. Ya. Biar bagaimana dia orang yang dilahirkan di sana dan tidak pernah milih. Pernah gak kita milih? Pernah gitu kita milih mesen. Ya Allah,
ngomong, tolong sampaikan kepada ibu bapak saya supaya saya dilahirkan misalnya di Manado gitu ya, atau di Kalimantan. Nggak pernah kita mesen. Ada orang-orang yang begitu tuh, merasa dirinya tinggi gara-gara dia dilahirkan di suku tertentu dan merasa suku tertentu yang lain rendah gitu ya. Karena gara-gara sebagian orang berperilaku buruk di suku itu, dianggap semuanya buruk. Nah, ini salah ya. Oh, ini mah suku ini, dia suka mencuri itu. Belum tentu. Kalau dia beriman, dia hilang ya. Oh, dia mah suku ini, jangan nikah sama suku ini deh. Pokoknya kamu bakal, bikin sengsara. Makanya carinya bukan ukuran. Ukurannya adalah apakah dia bertakwa atau tidak, agamanya, din. Coba kita lihat bagaimana kualitas Umar bin Khattab ya, sudah 27 tahun baru dia nikah lagi, baru dia masuk Islam. Sebelumnya jadi preman sini mah nggak ada apa-apanya dibanding Umar. Tapi dia bisa berubah ketika Islam. Makanya ada yang mengatakan ulama itu, kalau orang itu jahiliyahnya emas, dia akan berubah menjadi, ketika dia Islam dia tetap menjadi emas. Artinya tetap hebat. Apa ketika Umar masuk Islam? Saya akan datangi kampung-kampung, kelompok-kelompok, warung-warung yang dulu saya pernah melakukan hal-hal nggak benar dan saya nyatakan bahwa saya Islam. Waduh, itu baru mantap. Ya. Jadi kembali lagi, idza wallau mudbirin, ketika mereka berpaling ke belakang, dia nggak bakal bisa dimasukkan ayat-ayat. Walaupun bertahun-tahun. Kita ingat Nabi Nuh bagaimana sekian ratus tahun disampaikan terus. Laila wa naharo, siang dan malam. Aduh, nggak kebayang saya kalau bagaimana Nabi Nuh itu menyampaikan kepada orang-orang ini bagaimana. Dia siang dan malam, berarti bahasa lainnya itu 24 jam dakwah dia. 24 jam menyeru kepada Allah. Siapa? Nabi Nuh. Kita baru sebentar ngajak orang aja, ngajak keluarga nih. Ngajak keluarga, ngajak anak, ngajak saudara, ngajak murid mungkin untuk menuju kebaikan. Baru beberapa jam aja udah nggak tahan. Ya. Udah biarin aja dah, dia kan udah gede. Kita nggak usah nyuruh-nyuruh lagi, salah. Walaupun bagaimana kita tetap sampaikan. Ya. Orangnya nggak mau ngapa-ngapain, cuma tidur wae di rumah gitu. Terserahlah. Nah, kasihlah pengertian. Biar bagaimana dia adalah saudara kita, bahkan anak kita mungkin tetangga kita. Ya. Coba kalau kita ingat ya. Saya masih ingat tuh bertahun-tahun yang lalu tuh ya. Itu bahasa-bahasa binatang tuh sering keluar tuh di kampung ini. Mudah-mudahan sekarang agak berubah ya. Diingetin terus sih. Mudah-mudahan ya. Bahasa binatang tuh keluar terus itu. Ya. Baik orang tua kepada anak, bahkan anak kepada orang tua kepada anak, anak kepada temannya, ya. Tetangga kepada tetangganya, sampai terjadi perseteruan berlarut-larut, dendam demi dendam, benci demi benci, gara-gara lisan yang tidak dijaga. Kayak kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Nggak banyak sebenarnya yang kita sampaikan ini ya. Kalau dia ingat pada Allah atau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam, tahan. Kan kita gampang aja tuh, sampaikan aja yang hancur-hancur itu disampaikan. Kalau di majelis talim ataupun di rumah Quran itu sering diingatkan. Ini di musola aja kadang-kadang masih begitu anak-anak. Kita ingatkan lagi, jangan diem aja ketika anak ngomong goblok, tolol gitu, monyet, aduh, ingetin. Tapi gimana nanti Pak, kita ingetin nanti
bapaknya marah. Nggak apa-apa bapaknya marah di dunia, nggak apa-apa. Ya. Karena kita mengingatkan anaknya menuju Allah. Nggak apa-apa. Asal jangan dihina-hina. Emang lo anak si fulan. Jangan begitu. Ini ngasih tahu tapi menghina, jangan. Itu namanya mengejek, bukan mengajak. Mestinya mengajak, bukan mengejek. Emang keturunan Mbah Anu begitu, mulutnya kotor, disebutin lagi mbahnya udah meninggal. Ya. Jangan begitu. Anggap semua anak itu adalah anak kita. Cuma bedanya dia dilahirkan sama teman kita aja, gitu aja. Contoh ya, kalau ada anak kecil nangis, suaranya bukan suara anak kita, berbeda kan rasanya kan? Tapi kalau nangis jerit-jeritan, kelihatan ini ada bahaya ini orang ini. Ya datang, lihatlah. Kenapa gitu. Kalau misalnya dia jatuh kita bangunin, kalau dia ada hewan dan sebagainya kita usir. Kasih sayang itu kepada semua makhluk. Termasuk kepada orang-orang miskin yang tadi dilecehkan oleh orang-orang Quraisy. Masih ingat ya cerita Hurmuzan itu? Dikasih dengan gelas biasa, dia nggak bisa minum. Sorry ya, saya nggak mau gelas kayak ini, saya biasa gelas emas. Itu sama dengan orang-orang yang apa? Yang mengoleksi tas, mengoleksi sepatu, mengoleksi baju. Saya nggak mau pakai tas kayak gitu ya. Itu harganya murah. Saya pakai yang 20 juta ke atas. Bagus. Kalau mati nggak dibawa tuh tas. Ya. Pak, kalau mainan gimana Pak? Mainan anak-anak itu kita lihat tuh. Ada sisi edukasinya gak? Sebagian ada yang membutuhkan biaya, tapi di situ edukasinya tinggi. Bolehlah, masih bolehlah. Sisi edukasinya dia tinggi. Contoh ya, ada mainan berupa robot ya. Memang dia agak mahal, tapi di situ bisa kita jelaskan kepada dia. Di sini ada mekanik di situ. Ada faktor listrik di situ, ada sesuatu yang bisa menggerakkan di situ, dan butuh ketelitian di situ, masih nggak masalah tuh. Cuma repotnya kalau ini beli mainan gara-gara temennya beli mainannya hebat itu, dia bilang sama bapaknya, gengsi lah saya, masa dia bisa beli mainan kayak gitu, saya enggak. Nggak boleh, niatnya nggak boleh gitu. Ayat selanjutnya. Ayat ke-53 Surat Ar-Rum. Wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Dan tidaklah engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, bisa memberi petunjuk bagi orang-orang yang buta dari kesesatan. Ya. Sesungguhnya yang bisa mendengar seruan kamu ya Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri atau muslim. Nah, ini disebutkan lagi ciri yang lain. Siapa? Orang yang buta. Gak bakal bisa dia mendapatkan seruan dari Allah. Buta apanya? Ya buta hatinya, buta matanya. Kenapa? Karena dia tidak mau, tidak mendengar, tidak melihat ayat-ayat Allah yang dibentangkan di sini, di bumi ini. Lalu dia lupakan. Dia tidak menyadari bagaimana subuh memecah suasana malam. Dia tidak menyadari bagaimana Allah menumbuhkan tanaman dari tanah yang kering lewat hujan, lewat pergerakan angin, pergerakan awan yang demikian hebat, besar, berpengaruh. Hebat, besar, berpengaruh. Dia nggak melihat itu. Matanya dipakai untuk hal-hal yang menurut nafsunya saja. Dia tidak melihat kekuasaan Allah. Ayat kauniyah dia tidak lihat. Sampai wafi anfusikum ayat, dan di diri kita tuh ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dia tidak lihat.
Ya. Kita makan nggak ayam gitu ya, makan gorengan atau makan apa gitu. Kemudian kita nggak tahu di dalam ini gimana. Tahu-tahu kita kenyang. Tahu-tahu kita mau buang air besar. Bagaimana Allah bisa memproses mesin yang luar biasa nih di tubuh kita? Ya. Makanya Allah sering sampaikan itu tubuh-tubuh manusia itu. Ya. Walisana wa syafatain. Ada lisan, ada dua bibir. Ainain, ada mata. Saya pernah baca tuh mata kita itu kalau misalnya ya, misal Gunung Salak ini adalah gunung yang di sekelilingnya itu padang pasir ya. Ini misalnya. Kemudian ketika malam gelap sama sekali, tidak ada cahaya bulan, ya. Tidak ada lampu yang menerangi, ya. Gelap sama sekali. Saya berdiri di puncak Gunung Salak 2000 meter DPL, 2000 meter dari permukaan laut DPL ya, kurang lebih 2000 apa 2500 meter Gunung Salak. Kemudian ada yang menyalakan korek api. Korek api di mana? Di ujung Tanjung Priuk sana. Tapi kira-kira ini semuanya padang pasir ya, gelap, tidak ada apa. Lalu dinyalakan korek api, cekrek, ya. Itu di ujung Tanjung Priuk ya. Saya di ujung mana, di atas di Gunung Salak. Kalau dinyalakan, cekrek gitu, itu cahayanya itu kelihatan loh. Cahayanya korek di ujung jauh puluhan kilometer itu kelihatan dengan mata kita. Kalau suasananya memang benar-benar gelap ya. Kenapa begitu? Karena ada penelitian bahwa mata kita mampu melihat cahaya dari jarak 80 km. Nah, 80 km dari sini ke Jakarta paling 60 km. 50, 60. Jadi ini mata kita luar biasa. Bisa membedakan berjenis-jenis warna, sama kayak lidah. Lidah itu puluhan ribu rasa loh yang bisa kita deteksi. Nggak cuma manis, asam, gurih, asin, tapi kita bisa merasakan rasa rendang misalnya, sate padang, kemudian rujak, gado-gado Betawi, kan beda-beda ya. Cireng lah, di Sunda tuh cireng, aci digoreng, ya. Oncom, terus combro, oncom di jero. Beda, kita tahu rasanya. Terasi aja beda jenisnya loh. Ada terasi jenis udang Cirebon, ada terasi jenis Medan. Terasi itu padahal belacan kalau bahasa Melayu. Lidah ini punya kuncup rasa namanya kan. Ada kuncup rasa, belajar biologi lah sedikit lah, belajar IPA. Ada kuncup rasa, dan kuncup rasa itu ada saraf-saraf di situ. Dan dia ada kayak semacam memori. Ada semacam memori, ada jenis-jenis rasa yang bisa dilihat. Makanya ada pekerjaan khusus namanya ini pengecap kopi, ya. Lidahnya bisa mengecap jenis kopi ini apa. Jenis kopi ini apa? Bisa dia itu. Jadi lidah kita pun itu sebenarnya tanda-tanda ayat Allah. Belum telinga kita. Saya dulu pernah pernah membuat percobaan ya. Ini mungkin masih ingat di percobaannya di sini di belakang. Mungkin siswa-siswa dulu masih ingat. Pertanyaan saya adalah kenapa Allah menciptakan dua telinga? Coba masih ingat gak tuh? Kenapa Allah menciptakan dua telinga kita? Manusia biar bisa dengar. Iya, dua-duanya kalau ditutup yang satu aja bisa dengar nih. Kalau kita tutup nih bisa dengar gak? Bisa ya. Tapi kenapa harus dua? Nah itu yang permainan itu ya, pakai
pakai apa namanya, tangan yang dijentikan. Saya kurang kenceng nih. Jadi dijentikan begini, kanan kiri tapi di belakang. Orangnya madep ke depan, menghadap murid, saya di belakang. Pertanyaannya adalah, walaupun dia matanya terbuka nih ya, tapi dia nggak nengok ke belakang. Sebutkan arahnya. Saya buat di bawah, kiri, di kanan, bawah, di atas. Saya tanya, dari arah mana jentikan jari saya? Dia tepat tuh jawabnya. Kalau dibunyi, kiri bawah, dia bilang, benar. Wah, masyarakat siswa pada gitu ya. Saya buat kesini lagi, kanan bawah, benar. Saya buat gini, atas nih, atas kiri, atas kanan. Nggak percaya dia, dipikir sulap. Coba deh kamu, siapa terserah kamu udah begitu, siapa aja nih, tunjuk satu orang sini ke depan. Saya nggak ngomong sama dia, bukan sulap, bukan sihir nih, bener. Ada satu orang maju. Terserah kamu mau yang atas, bawah dan sebagainya. Di ini tuh sama dia, dan benar tepat semua. Coba merem, ketika merem tepat semua. Permainan ini jentik ini. Ya. Terus setelah itu baru saya sampaikan bahwa kalau kiri bawah misalnya begini, jentikan kiri bawah ini, ya, itu telinga bagian mana yang lebih besar suaranya? Mendengar. Telinga bagian mana yang mendengar suaranya lebih besar? Telinga sebelah kiri Pak, katanya gitu. Kalau di sebelah sini nih, kalau di transkrip agak susah ini ya. Di sebelah sini, telinga bagian mana yang mendengar lebih besar, lebih kerasa? Telinga sebelah kanan. Nah, itulah fungsinya dua telinga, menentukan arah. Kita jadi tahu arah suara itu dari mana. Ya, dua telinga nih. Makanya kalau lagi di jalan, Indonesia itu jalan kaki itu atau orang kalau berjalan itu di sebelah kiri kan, bukan di sebelah kanan. Beda dengan di luar negeri ada yang makanya setirnya sebelah kanan, jadi kelihatan. Kalau kita lagi jalan kemudian ada suara mobil, itu yang lebih keras sebelah kanan. Weng, kita ke kiri. Gitu kan? Nggak mungkin yang keras sebelah kanan kita ke atas, ke kanan, ditabrak, diger. Berarti telinganya nggak normal. Ya. Itu satu contoh bahwa di dalam tubuh kita sendiri ada kekuasaan Allah. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu ahsan, begitu baik, sempurna. Sampai kadang-kadang hati kita suka rasa gimana ya ketika ada orang buta atau orang lumpuh yang kemampuannya luar biasa ya. Ada orang buta yang bisa menghafal Quran. Orang lumpuh juga begitu. Bahkan pernah ada dulu di sini ada orang datang ke sini ya, musafir. Itu lumpuh ya. Ketika lumpuh, komat sholat di sini, itu cepet jalannya ke sana dia, pakai ini. Kalau kata saya ya, orang ini kakinya tak berfungsi, tapi hatinya berfungsi. Dia sambut seruan Allah tuh. Nah kita, sebagian dari kita, semuanya berfungsi. Lalu tidak datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Ya. Nanti Allah tanya itu. Wa tashhadu arjuluhu. Ya. Aidihimnya tukalima. Dia berkata. Begitupun disaksikan oleh kaki. Ibaratnya kakinya membuat saksi nanti kita. Kamu dapat kaki yang hebat. Ya, kaki yang bisa berjalan kemana-mana, kamu bisa jalan. Ke masjid kamu enggak. Ya. Kamu kuat bener, main bola, main volley, main macem-macem lah kamu.
bisa jalan ke sono ke sini. Kalau perlu turun naik ke kali lah kemana. Tapi ke masjid kamu enggak, cuma sebentar, cuma sedikit, cuma berapa meter. Ya. Kang Jojo apa kabar? Tetap semangat kamu. Beramal. Nanti ditanya itu. Ya, mestinya kita malu dengan orang-orang yang diberi ujian Allah lebih besar dibanding kita. Ya. Diberi ujian yang lebih besar. Rasulullah SAW bersama sahabatnya, ya, teman-temannya itu ujiannya luar biasa. Nangis darah dan air mata, bukan cuma air mata itu, darah juga keluar. Ya, makanya ketika Khabbab bin Arth, ya, bertanya kepada Rasulullah, mata Nasrullah. Assalamualaikum, semangat pagi Pak. Allah. Mata Nasrullah, Khabbab bin Arth itu bilang itu. Mana pertolongan Allah ya Nabi? Tolong kau doakan kami itu disiksa. Kami memeluk Islam, kami datang menuju Allah, tapi kami disiksa. Ya, disuruh keluar dari agama kita. Disuruhnya kita kembali kepada agama Hubal, agama Lata, Manat, agama orang-orang yang parah kayak gitu, kira-kira begitu ya. Tolong minta pertolongan dari Allah. Ya. Ada teman-teman kita ya Nabi mati, ya. Ada yang ditusuk, ada yang ditaruh ditindih batu, ya. Ada yang dibiarkan tidak makan, terutama budak-budak, untuk menyembah Allah. Tolong ya Nabi, ya, doakan kami supaya tabah. Gitu, kira-kira begitu Khabbab bin Arth. Kemudian kata Nabi, ya, wahai Khabbab, wahai Amr, ya, ya, dahulu orang dalam mempertahankan dinnya, ya, dia bilang, ada yang ditaruh di dalam tanah, dibiarkan kepalanya nongol di tanah. Apa yang dilakukan orang-orang yang gak mau ada agama ini? Ya. Ditaruh gergaji di atas kepalanya, dibelah. Itu tidak menggoyahkan dia dari agama ini. Ada juga yang diletakkan, ditidurkan di bumi, kemudian diambil sisir dari besi, ditancapkan di punggungnya, ditarik apanya? Dagingnya sehingga mengelupas. Wahai Khabbab, wahai teman-teman, sesungguhnya kata Nabi, agama ini akan sampai, ya, hingga orang yang pergi dari San'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya kecuali serigala. Artinya adalah sabarlah, agama ini akan sampai ke Yaman. Dari kota San'a ke Hadramaut, ya, tidak ada yang ditakuti orang yang nyebrang atau orang yang musafir dari situ kecuali serigala. Jadi nggak ada yang ditakutinya, begitu aman. Atau bahasa lain, Islam itu menerangi sekian puluh ribu, ratusan ribu kilometer, bahkan sampai ke Indonesia. Ya. Sabar ya kawan. Ya memang begitu. Sampai di akhir hayatnya Khabbab bin Arth itu apa namanya, ditawan waktu itu. Ya ini sedikit kisah ya. Itu ditawan. Ketika ditawan karena ada apa namanya, kalau tidak salah dia sempat apa namanya, ditipu lah kira-kira. Ayo kalau kamu menyerahkan diri padaku pasti kamu bebaskan diri. Dia ngikut tuh menyerahkan diri, tapi ternyata dia ditawan, bakal dibunuh itu. Nah ketika ditawan itu ini akhlak muslim ya, ini kita harus tahu.
ketika ditawan, diikat karena bakal dibunuh nih orang. Ya. Nah, kakinya diikat gitu. Ya. Kemudian ada seorang anak laki, anak-anak kecil mendatangi dia. Ya. Kemudian anak kecil ini digendong sama dia. Ini dalam keadaan terikat di kakinya. Atau dibiarkan gitu atau gimana. Nah, anak kecil ini adalah anak dari musuh ya, dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ketika dia duduk di sini, ibunya nyari kan, di mana anak saya? Ternyata di tawanan. Teriak-teriak itu anak saya di tawanan, itu bahaya kan, bisa dijadi sandera kan? Bisa disandera untuk pembebasan dia. Tapi apa kata Ka'ab bin Arad? Wahai ibu, nggak apa-apa. Ya. Ini anak memang mau main di sini. Tuh lihat betapa akhlak Muslim itu begitu. Tidak dijadikan kesempatan anak ini sebagai pembela dia ataupun sandera dia, enggak. Karena anak ini nggak ada salahnya, iya kan? Tidak ada salah. Ketika mau dihukum mati, Ka'ab bin Arad ini, ketika mau dihukum mati, dia minta, saya mau sholat. Silakan, itu permintaan terakhir kan? Dia sholat. Makanya itu Khabab yang mentradisikan sunnah sholat sebelum dibunuh itu. Sholat sebelum dibunuh. Kemudian dia sholat, dia lumayan lama gitu. Kemudian dia berhenti. Aku khawatir aja kamu tuh berpikir aku tidak mau dihukum mati kayak gitu. Tidak, aku sedang berdialog dengan Allah. Kemudian dia habis itu dibunuh, ditombak dan sebagainya. Betul, Khabab itu jadi orang yang membuktikan keimanan dia dengan cara sampai dia sebut gini, ya Allah kabarkan ceritaku ini kepada Nabi mengenai ini pengkhianatan ceritanya. Jadi orang-orang Quraisy itu berkhianat setelah perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah itu ya. Karena di perjanjian Hudaybiyah atau sebelumnya itu, setelah perjanjian Hudaybiyah ya, karena ada masa jeda gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi dia berkhianat nih orang-orang Quraisy ini. Ada satu sukunya yang akhirnya membunuh. Atau sebelumnya Bi'ru Maunah kalau nggak salah namanya, Ar-Raji dan Bi'ru Maunah waktu itu. Cerita tentang delegasi kaum muslimin yang dikirim untuk mengajarkan Islam. Sebenarnya ibaratnya dai yang dikirim ke pelosok untuk mengajarkan Islam, itu pun diminta oleh orang pelosok itu, tapi dikhianati, malah dibunuh. Ya. Betapa besarlah perjuangan mereka itu dibanding kita ya. Sebagian dari kita itu masih berat untuk melakukan hal-hal kebaikan. Sama, Pak Arfan juga ya sama. Saya juga sama. Jadi jangan dipikir orang yang menyampaikan itu udah suci, sudah bersih, sudah melakukan. Itu samalah berproses. Belajar pun kita sama belajar. Menahan diri dari kemaksiatan sama, kita juga menahan diri dari kemaksiatan. Jangan salah. Jangan dipikir para ustadz itu nggak ada godaan gitu ya. Cobaan ada. Nabi aja ada cobaan. Oke. Sama. Udah ditutup ini ya. Kemudian intusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sesungguhnya orang yang mau mendengar adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka menyerah diri muslim. Orang-orang ini dibagi dua memang. Kita mau bagian yang mana ini? Kalau bagian pengen yang muslim, yang mau mendengar ayat-ayat Allah, mau melihat ayat-ayat Allah baik di diri kita, wafil afaq, di kehidupan bumi dan sebagainya, ya, sehingga ayat-ayat kauniyah dari Allah, ayat-ayat yang Allah bentangkan di alam ini masuk ke dalam hati kita. Atau orang-orang yang cuek saja. Ya. Pilihannya cuma dua.
Tapi kan saya sudah muslim, Pak. Kalau sudah muslim berarti saya mau mendengar. Iya, kalau mendengar harus ada amal. Wa amilus solihat. Beriman ada amal. Jangan cuma beriman doang gitu. Beriman, iya beriman, tapi nggak pernah kita lihat dia ke masjid. Nggak pernah kita lihat dia sedekah. Nggak pernah kita lihat. Bukan berarti sedekah harus dilihat ya, bukan. Tapi ini bagian dari amal. Nggak pernah kita lihat dia jamaah di masjid. Nggak pernah kita lihat dia nongkrong di majelis taklim. Nggak pernah kita lihat dia memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Nggak pernah kita lihat di bagaimana dia bahasanya halus sama orang tuanya. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu beriman? Iman itu harus dilahirkan. Harus ada bentuk lahir, makanya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ya, ada sedekah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan, ya, dan meyakini ayat-ayat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.